Zodiak dan mitos Yunani. Sejak zaman kuno, kepercayaan bahwa bintang dapat mempengaruhi cara kita hidup tuh sudah tertanam. Horoskop yang mendominasi di barat terinspirasi dari penggabungan astrologi Babilonia, matematika Mesir, filsafat Yunani, dan pemikiran mitos. Kemudian, horoskop zodiak pun muncul. Kata zodiak itu berarti lingkaran binatang. Makhluk-makhluk ini pun diwakili di constellation atau rasi bintang yang ada di langit. Namun ternyata setiap zodiak ini memiliki latar belakang yang menarik yang berhubungan dengan mitologi Yunani. Aku sebutin ke-12 rasi bintang ya. Yang pertama ada Aries. Aries yang disimbolkan dengan domba jantan adalah yang pertama dari 12 konstelasi zodiak. Dan dalam mitologi Yunani mewakili hewan yang bulunya dicari oleh Jason and the Argonauts. Legenda mengatakan bahwa ketika Raja Athemos dari Boeotia mengambil istri kedua yaitu Ino, istrinya ini sangat cemburu dan membenci anak-anaknya yang sudah ada, terutama putranya yaitu Phrixus. Oleh karena itu, dengan sangat licik, dia merencanakan kegagalan panen jagung, berkonsultasi dengan seorang peramal. Peramal ini udah disuap olehnya, dan peramal ini bilang ke suaminya kalau Phrixus harus dikorbankan kalau someday orang-orang melarikan diri dari kelaparan. Tetapi Nefele, yaitu ibu dari Phrixus, memohon-mohon dengan sangat untuk tidak menghukum mati anaknya. Tapi ya, Raja Athemos menyetujui pengorbanan tersebut. Pada menit-menit terakhir, Phrixus dan saudara perempuannya, Hel, diselamatkan oleh seekor domba jantan dengan bulu domba emas. Domba ini dikirim oleh Zeus sebagai jawaban atas doa dari ibu mereka. Sayangnya saat domba itu melintasi selat antara Eropa dan Asia, El jatuh dan mati. Sampai saat ini selat masih dikenal sebagai Hellespont. Untungnya Phrixus dibawa dengan selamat sampai ke tanah Colchis. Dia bersyukur sekali atas pembebasannya dan dia mengorbankan domba jantan itu kepada Zeus dan dia memberikan bulu domba emasnya kepada Raja Aetes. Raja menempatkan bulu domba emas ini di pohon suci yang dijaga oleh seekor naga yang tidak pernah tidur. Phrixus kemudian menikahi putri raja namun tetap diasingkan selama sisa hidupnya dan bulu domba emas itu akhirnya diambil oleh Jason. Taurus. Menurut mitologi Yunani, konstelasi Taurus ini bersimbol banteng karena memperingati dewa Zeus yang mengubah dirinya menjadi banteng untuk memenangkan hati putri Venesia, Europa. Banteng pun berenang menyeberangi Laut Mediterania, membawa Europa sampai ke Pulau Kreta. Zeus dan Europa menjadi orang tua dari Minos, raja Kreta yang legendaris. Gemini disimbolkan dengan si kembar. Si kembar ini adalah Castor dan Polydeuces atau Pollux. Bersama-sama mereka dikenal sebagai Dioscuri. Saudara perempuan mereka adalah Helen dan Clytemnestra. Castor ini adalah putra dari Tyndareus, yaitu Raja Sparta dan suami Leda. Sedangkan Pollux adalah putra Zeus dengan Leda. Jadi Zeus merayu Leda, ibunya Castor. Castor adalah penunggang kuda yang hebat, sementara Pollux adalah petinju yang hebat. Ketika Castor terbunuh dalam suatu pertempuran, Pollux sangat-sangat bersedih dan dia memutuskan untuk bunuh diri untuk bersama dengan Castor, saudara kembarnya. Zeus menghargai cinta mereka dan menempatkan gambar mereka di antara bintang-bintang, di mana mereka bersinar berdampingan. Dua garis bintang membentuk konstelasi ini dan dua bintang terang di bagian atas setiap garis mewakili kepala Castor dan Pollux. Cancer, sang kepiting raksasa adalah makhluk yang dikirimkan oleh Hera untuk melawan Heracles, salah satu anak haram Zeus yang paling dia benci. Kepiting raksasa ini menempel di kaki Heracles saat dia bertarung dengan Hydra. Heracles sudah kewalahan karena setiap kali dia memotong salah satu kepala Hydra, tumbuh dua kepala lagi. Jadi sebelum menghabisi Hydra,
Dia mengalihkan perhatiannya kepada si kepiting dan menghancurkannya duluan. Sebagai hadiah atas ketaatan dan pengorbanan si kepiting, Hera menempatkan sang kepiting di antara bintang-bintang. Kemudian ada Leo. Leo, si singa, juga merupakan salah satu monster yang harus dibantai oleh Heracles. Pada tugas pertamanya, dia ditugaskan untuk membunuh singa Nemea, Nemean Lion. Singa ini sangat buas dan tidak takut apapun karena dia tidak bisa dilukai oleh senjata. Setelah mencoba membunuh singa dengan anak panah yang langsung terpantul, Heracles bergulat dengan singa tersebut dan mencekiknya sampai mati. Tapi dia juga cedera karena sang singa berhasil menggigit salah satu jarinya Heracles. Setelah singa itu mati, Heracles mengulitinya dengan cakarnya sendiri dan membuat beberapa baju atau armor dari kulit dan rahangnya. Konstelasi Leo ini dikatakan untuk menghormati pertempuran antara singa Nemea dan juga Heracles. Virgo. Virgo adalah dewi kepolosan dan kemurnian Astrea. Menurut mitologi Yunani, Zeus mengirim Pandora ke bumi untuk menghukum para manusia. Karena keingintahuannya, dia membuka kotak yang telah diperingatkan oleh para dewa untuk tidak dibuka. Dan dari dalam kotak itu pun keluar wabah kebencian, iri hati, penyakit, dan lain-lain. Tentu saja, harapan tidak luput, tetapi bumi tetap tidak tertahankan. Satu demi satu, para dewa pun kembali ke Mount Olympus dan tidak berada di dunia lagi. Astrea diyakini adalah orang terakhir yang pergi. Dia pun menjadi rasi bintang Virgo dan menurut legenda ketika Golden Age datang lagi, dia akan kembali lagi ke bumi. Libra. Libra bersimbol timbangan dalam mitologi Yunani merupakan persimbolan dari Dewi Themis. Themis adalah dewi keadilan. Dia biasanya terlihat sebagai wanita yang matanya ditutup dan memegang timbangan di tangannya. Dia adalah ibu dari Astrea. Konstelasi Virgo dan Libra bersinar berdampingan di langit surgawi. Dia juga dikatakan akan kembali lagi bersama dengan putrinya ketika Golden Age datang lagi. Scorpio, dalam mitologi Yunani berasal dari kisah Orion, yaitu seorang giant yang merupakan putra Poseidon dan Eirale. Dia dikatakan sebagai giant yang paling tampan semasa hidupnya. Dia dan Artemis adalah rekan berburu. Ini membuat kakaknya Artemis sekaligus saudara kembarnya cemburu. Kemudian Apollo pergi ke Gaia untuk memintanya membuat kalajengking raksasa yang kemudian menyengat Orion. Keduanya mati, mereka saling membunuh, dan Artemis memohon kepada Zeus untuk menghidupkan Orion kembali. Tapi Zeus memutuskan hal yang berbeda. Dia ingin menghormati Orion dengan kalajengking yang membunuhnya dan membuatkan mereka konstelasi. Sagittarius. Sagittarius adalah sang centaur, yaitu Chiron. Chiron tidak seperti centaur brutal lainnya. Dia baik dan mengajar ilmu pengobatan, berburu, musik, dan ramalan. Dia adalah guru yang luar biasa bagi banyak pahlawan hebat seperti Jason dan Achilles, dan dia juga merupakan teman dari Heracles. Hercules tidak sengaja membunuh Chiron. Suatu ketika, pada saat Hercules sedang berburu, dia tidak sengaja menembakkan panah beracunnya ke lutut Chiron. Karena Chiron adalah makhluk abadi, dia bukan manusia biasa, jadi dia tidak bisa mati. Heracles berjanji akan membantunya. Dia mengetahui bahwa Chiron tidak bisa dibebaskan kecuali ada orang yang menggantikannya. Dan dia digantikan oleh Prometheus yang sebelumnya sudah dibebaskan dulu dari hukuman Zeus. Chiron pun akhirnya mati dan dia ditempatkan oleh Zeus di antara para bintang-bintang untuk menghormati sifat mulianya. Capricorn. Capricorn biasanya disimbolkan sebagai kambing atau kambing laut. Menurut mitologi Yunani, ini adalah simbol penghargaan terhadap peri kambing yaitu Amalthea. Kalian tahu kan, Zeus itu sempat disembunyikan ke Pulau Kreta supaya dia nggak dimakan oleh ayahnya sendiri yaitu Kronos. Nah, di pulau itu dia dibesarkan oleh nymph. Nah, nymph itu adalah Amalthea. Dia menyusui Zeus saat masih bayi. Ditempatkan di antara bintang-bintang sebagai konstelasi Capricorn oleh Zeus sebagai ucapan terima kasih. Versi lain juga menyebutkan Pan, yang menjadi persimbolan Capricorn. Pan adalah god of nature, yang menguasai hutan dan alam liar. Dari pinggang ke bawah, dia adalah kambing, tapi dari pinggang ke atas, dia adalah seorang pria. Telinga dan tanduknya seperti kambing,
Dia sering mengejar nymphs, tapi mereka kabur. Dia selalu on fire dan cinta alam. Aquarius. Aquarius, the water bearer, sang pembawa air, dikaitkan dengan Ganymede, putra Raja Tros. Dalam mitologi Yunani, Ganymede ini adalah pemuda Troy yang tampan. Dia menarik perhatian Zeus yang kemudian menyamar sebagai elang. Kemudian Zeus membawanya ke Olympus sebagai pembawa cangkir bagi para dewa. Dalam cerita yang berbeda, konstelasi itu juga mewakili Deucalion, putra Prometheus yang selamat dari banjir besar bersama istrinya yaitu Hera. Ceritanya Zeus menuangkan semua air dari langit ke bumi untuk membasuh orang-orang jahat yang ada di bumi. Ini membawa awal yang baru bagi Deucalion dan istrinya yaitu Hera, dan mereka menciptakan keturunan-keturunan pria dan wanita. Dan yang terakhir ada Pisces. Pisces bersimbol ikan. Dalam mitologi Yunani, kedua ikan ini adalah Aphrodite dan juga Eros. Mereka sedang berjalan di sepanjang sungai Efrat ketika typhoon muncul. Mereka takut dan tidak bisa lari, jadi mereka minta bantuan Zeus. Kemudian Zeus mengubah mereka menjadi dua ikan. Kemudian mereka melompat ke sungai dan melarikan diri. Athena menempatkan ikan di antara bintang-bintang dan mereka membentuk konstelasi Pisces. Alright guys, itu dia ke-12 zodiak dengan latar belakang menurut versi mitologi Yunani. What's your zodiac? Please tell me. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!